Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya akan coba mereview materi dari Tum Desem Waringin, yaitu cara paling sederhana untuk menjadi pemenang dalam hidup. Orang sukses adalah orang yang bertindak, bukan orang yang malas-malasan gitu. Untuk merubah hasil, maka kita harus merubah tindakan kita. Gitu. Sangat bodoh orang-orang yang ingin mengharapkan hasil yang berbeda dengan cara-cara yang sama gitu. Maka untuk merubah hasil yang berbeda, kita harus melakukan tindakan yang berbeda pula. Pikiran perannya hanya 15% sampai 45% dalam kita mengambil keputusan. 55% sampai 85% sisanya adalah melalui emosi kita gitu. Jadi kesimpulannya adalah untuk merubah hidup kita, maka kita harus merubah emosi kita terlebih dahulu. Merubah emosi ada 3 level, 3 tahapan. Level pertama adalah merubah takut menjadi berani. Yang level kedua adalah komitmen, yaitu kita akan sengsara yang sangat amat ketika kita tidak mencapai goal yang kita tentukan. Dan kita akan mencapai kenikmatan yang sangat nikmat ketika kita mencapai goal yang kita inginkan gitu. Komitmen berarti suka, senang, susah tetap dijalanin gitu. Itu namanya komitmen. Dan level yang ketiga adalah untuk merubah emosi adalah iman, yaitu syukur. Terima kasih ya Allah, saya telah mencapai tujuan saya gitu. Goal saya. Nah, ketika kita sudah memiliki pengetahuan yang benar, pikiran dan emosi yang tepat, tapi kita masih belum sukses, maka ada satu hal lagi yang perlu kita perbaiki, yaitu kita harus memperbaiki sukses blueprint kita. Ada 6 sukses blueprint orang sukses itu. Yang pertama adalah maksud dan tujuan hidup kita itu apa, dan yang kedua adalah nilai-nilai yang kita kejar, yang ketiga adalah nilai-nilai yang kita hindari, yang keempat adalah trauma-trauma yang di masa lalu menyenangkan atau menyedihkan, yang kelima adalah keyakinan kita atau belief system kita. Yang keenam adalah sistem pertanyaan yang kita selalu tanya-tanya dalam hidup ini. Nah, contoh gini ya. Di seminar ada orang-orang yang cengengesan saat momen-momen emosional. Itu kan sayang sekali. Padahal momen-momen emosional tersebut bisa merubah hidup mereka gitu. Kenapa? Kenapa mereka cengengesan seperti itu? Karena blueprint mereka tidak mengizinkan mereka untuk berubah gitu. Yang pertama tadi ada blueprint ada 6 kan. Yang pertama adalah maksud dan tujuan dari hidup kita. Mereka masih belum menemukan dan menentukan apa maksud dan tujuan mereka hidup di dunia ini. Dan yang kedua dan ketiga adalah nilai-nilai yang mereka kejar dan nilai-nilai yang kita hindari. Jadi kita harus mengetahui kita ingin mendapatkan nilai-nilai apa dalam hidup ini gitu. Dan nilai buruk apa yang ingin kita hindari. Mereka harus bisa membedakannya gitu. Yang keempat adalah trauma-trauma di masa lalu, menyenangkan atau menyedihkan. Sebenarnya trauma-trauma ini bisa dimanfaatkan untuk menjadi lecutan mereka untuk action, jadi untuk melakukan tindakan. Yang kelima adalah keyakinan kita atau belief system kita. Kita harus mengetahui mana yang benar-benar untuk dilakukan dan mana yang salah dan harus tidak dilakukan dalam hidup ini gitu. Yang keenam adalah sistem pertanyaan kita yang selalu kita tanya dalam hidup ini. Orang hebat dan orang biasa itu berbeda. Misalkan orang biasa ya, kenapa saya miskin, kenapa saya bodoh gitu, kenapa usaha saya tidak lancar, kenapa usaha saya tidak berbuah hasil yang bagus. Itu harusnya bisa dirubah kalimat-kalimatnya, sistem pertanyaan cepat menjadi sistem pertanyaan orang-orang hebat. Contohnya seperti ini. Bagaimana agar usaha saya itu bisa berjalan lebih lancar? Bagaimana caranya agar saya lebih pintar? Bagaimana caranya agar saya bisa meyakinkan orang-orang dengan apa yang saya yakini benar itu. Jadi mereka akan berpikir bagaimana caranya untuk melakukan sesuatu sehingga tidak stop di situ. Maka harus dirubah sistem pertanyaannya. Nah, ada tips bagaimana cara termudah untuk menjadi pemenang dalam hidup gitu. Yang pertama, kita harus memiliki goal yang sangat jelas gitu. Goal yang sangat jelas yaitu goal yang tidak rancu. Saya ingin jadi pengusaha, itu masih rancu, jadi harus dispesifikkan lagi. Saya harus jadi pengusaha, itu pengusaha apa gitu. Kita harus lebih spesifik lagi. Dan yang kedua, kita harus memiliki alasan yang sangat kuat untuk mencapai goal kita tadi. Alasan sangat kuat didasarkan pada 2 hal, yaitu sengsara yang amat sangat ketika kita tidak mencapai goal kita tadi. Dan yang kedua adalah kenikmatan apa yang akan kita peroleh, kenikmatan yang sangat amat ketika kita mencapai goal kita gitu. Yang ketiga adalah belajar cara-cara yang terbukti benar untuk mencapai goal kita yang sudah terbukti berhasil dari orang yang telah melakukan sebelumnya gitu. Nah, contoh seperti ini. Misalkan kita sudah dewasa dan kita sudah memiliki anak. Nah, ada problem, anak kita mungkin malas-malasan belajar. Kenapa demikian? Nah, karena anak tersebut tidak memiliki tujuan dalam hidup, tidak
memiliki goal yang jelas itu, dia mau jadi apa ketika dewasa gitu. Jadi mereka malas-malasan dalam pikirannya, kenapa saya harus belajar gitu, hidup seperti ini saja sudah nyaman gitu kan, nggak harus belajar, harus malas gitu kan. Mereka malas karena tidak memiliki goal gitu. Maka kita harus tentukan goal dari mereka harus jadi apa. Nah, yang kedua adalah walaupun sudah memiliki goal yang jelas, tapi mereka tidak tahu caranya untuk mencapai goal tersebut, 97% dari kita akan malas belajar gitu. Maka kita harus tahu cara-cara yang terbukti berhasil dalam mencapai tujuan kita gitu. Yang ketiga adalah kita harus mau berubah dan tahu mau berubah jadi apa dan alasannya kenapa saya harus berubah gitu. Kita harus memiliki alasan yang sangat kuat untuk mencapai goal kita tadi gitu. Dan strategi yang terbukti untuk mencapai goal tersebut. Dengan demikian, perubahan hidup kita akan jauh lebih mudah. Mungkin sekian dari materi kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.